Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Selamat pagi. Jawabnya semangat dong. Pagi. Yes. Selamat pagi. Pagi. Yes, itu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, gitu ya. Sekarang ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus tetap semangat meskipun pagi ini cuacanya agak panas gitu ya. Ya baik Bapak Ibu yang saya hormati serta staf tata usaha SMP Islam Kedua Lumpring. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan budaya positif di sekolah kita ya. Kenapa? Ya, kenapa perlu membangun budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah ya? Karena di zaman sekarang itu budaya positif itu sudah mulai agak luntur di sekolah, terutama dengan hadirnya segala macam media informasi yang ada. Nah makanya saya perlu mensosialisasikan kembali budaya positif ini kepada Bapak Ibu guru semua. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan sosialisasi, saya ingin Bapak Ibu coba berdiri dulu sebentar. Oh iya, itu apa yang biasa sudah modern ya? Kejam sakit ya Bu ya? Ya. Kalau sudah sakit nggak apa-apa wes. Maaf ya Pak. Coba sekarang gini, saya punya sedikit breaking permainan ya. Kalau saya bilang cacing, Bapak Ibu bisa berekspresi Cacing. enggak. Ini. Kalau saya bilang cacing, dengan ekspresinya pendek, tapi bilang panjang gitu. Panjang. Tapi gini. Ya. Oh, cacing. Ekspresinya ucapannya pendek, ekspresinya panjang. Oh. Cacing Pendek. gitu ya. Cacing pendek. Tapi kalau ular Pendek. ulangi. Semua. Kalau cacing itu Pendek. tapi Panjang. tangannya panjang. Kalau ular Panjang. tangannya pendek, ucapannya Panjang. Ini untuk mengetes konsentrasi Bapak Ibu ya, supaya saya tahu si konsen apa enggak. Bisa enggak? Bisa. Coba Latihan saya. dulu banget ya. Cacing, Pendek. ular, Panjang. ulangi ya. Ular. Cacing, Pendek. ular. Panjang. Saya tambahkan satu. Kalau saya bilang gajah, ekspresinya besar. Kalau semut, ekspresinya Kecil. siap ya? Semut, ulangi. Semut, gajah, Besar. cacing, cacing pendek. Ulang. Panjang. Semut, Kecil. gajah, Besar. Kembali. Ini yang sudah sakit, maaf ya. Ya, sekarang kita sudah fokus berarti ya, sudah kembali ke fokusnya sudah kembali. Jadi kita sudah siap untuk menerima sesi materi. Nah, Bapak Ibu, masih ingat nggak tentang semboyan ini? Ingarso Suntulodo, ing madyo manungkarso tuturi handayani. Bapak Ibu, apa tahu nggak semboyan ini? Sebagai seorang guru gitu ya. Jadi tahu. Ingarso Suntulodo ya. Depan itu memberi contoh. Ing madyo manungkarso di tengah-tengah memberi semangat. Tuturi handayani itu di belakang memberi dorongan. Itu sebenarnya sosok kita sebagai seorang guru itu harus seperti itu ya. Kita itu sebagai guru harus dapat memberi contoh di depan ya. Di tengah-tengah siswa kita harus bisa memberi semangat anak-anak, dan di belakang itu kita harus mendorong, memberi motivasi seperti itu.
Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi sebagai seorang guru itu kita sebenarnya apa? Harus mampu menuntun segala kodrat anak. Kodrat anak itu apa sih? Anak itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri dari lahirnya. Contoh misalkan anak itu suka dengan musik, maka tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntunnya sesuai dengan minat dan bakatnya seperti itu. Itu ya. Itu pembuka saja. Yang selanjutnya adalah kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya naik aja ya, coba. Nah ini. Jadi ada beberapa budaya positif yang akan kita praktekkan nanti atau yang akan kita coba lakukan di sekolah kita. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Terus kebutuhan dasar manusia, restitusi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bahas nanti saja. Ya. Terus selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol. Ini guru BK harus tahu ini, harus mendengarkan. Ya, Bapak Ibu, kontrol itu apa sih kontrol? Mengatur. Kontrol itu apa? Mengatur. Mengatur. Terus ada lagi yang bisa berpendapat? Perubahan paradigma teori kontrol. Bahwa kita sebagai seorang guru itu apa? Kita itu inginnya mengontrol murid, ya enggak? Mengendalikan. Jadi kontrol itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu kan kita pengen seperti itu ya, selalu membuat orang itu, anak itu merasa bersalah, terus memaksakan kehendak anak. Itu namanya ilusi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini. Ilusi guru mengontrol murid, kelihatan enggak? Terbaca masih? Kurang besar, Pak. Kurang besar ya. Tapi terbaca enggak? Coba dibaca Mbak Ina ya. Saya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah ya, terima kasih Mbak Ina ya. Sama. Tepuk tangan buat Bu Ina ya. Jadi pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu atau mengontrol murid ya. Itu terjadi karena apa? Karena si murid itu memiliki kebutuhan dasar tersendiri, kebutuhan dasar tertentu. Ya, nanti kita akan belajar juga tentang kebutuhan dasar. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi itu tuh selalu berpikir bahwa penguatan positif itu pasti bermanfaat buat anak. Contohnya apa? Nasihat seperti itu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh misalkan guru itu kalau ada anak bermasalah, pasti apa? Membuat si anak itu seolah bersalah. Contoh misalkan kamu itu mas gara-gara kamu seperti ini ya, bapak ibu kamu di rumah jadi sedih, ya guru kamu jadi susah, oleh kelas kamu jadi susah, itu contoh membuat orang merasa bersalah atau membuat anak merasa bersalah. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak
untuk memaksa. Jadi kita tuh sebagai seorang guru tuh merasa lebih dewasa dari anak, sehingga itu kita berpikiran bahwa guru itu bisa memaksakan kehendak anak. Seperti itu namanya ilusi. Jelas ya? Kita lanjut. Nah ini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya? Ada stimulus respon dan juga ada teori kontrol. Kalau stimulus respon, stimulus tahu ya? Stimulus itu pancingan respon, sesuatu yang digunakan untuk memancing. Kayak misalkan bagi guru mengajar itu harus menstimulus siswa supaya berani berpendapat dan sebagainya. Bisa ada teori kontrol. Misalkan kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama seperti kita, itu namanya stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, mode berpikirnya menangkal. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang-menang. Jadi nggak lagi menang kalah ya. Kalau teori kontrol itu model berpikirnya telah menang-menang. Terus ini adalah disiplin positif menurut William Glasser. Kita lihat saja ya. Nah, merdeka. Definisi kata merdeka ini aja. Nah, kita belajar kata disiplin. Apakah makna kata disiplin menurut Bapak Ibu? Kata disiplin itu apa? Disiplin apa? Teratur. Sama lagi. Mbak Lili coba merdeka. Disiplin apa Mbak Lili? Disiplin itu bertahap. Jadi Bertahap. step by step. Ya, terus lagi. Mbak Ina ya. Tersusun secara sistematis. Disiplin ya. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Disiplina ya. Disiplina. Yang artinya apa? Artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun pada budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan manfaat, itu misalkan menurut kita ya. Disiplin itu supaya orang itu patuh dengan kita, itu namanya disiplin. Terus kecenderungan ngomong adalah disiplin itu ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi makna kata disiplin ini yang kita artikan dalam budaya kita itu sudah jauh berbeda dengan bahasa Latin yang asal dari kata disiplin itu yang artinya belajar. Dan next saja. Nah, kita sampai ke teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Coba, setiap orang itu pasti punya motivasi ya. Ketika melakukan budaya disiplin. Contoh misalkan Bapak Ibu guru, tujuan Bapak Ibu guru ikut doa apa itu untuk apa? Untuk memotivasi. Coba tujuan Bapak Ibu guru ikut doa apa di sebelum belajar itu untuk apa? Motivasinya itu apa sebenarnya? Untuk berdiri untuk diri sendiri. Dan memotivasi anak-anak. Jadi ada tiga. Ada motivasi eksternal, ya. Ada motivasi ada dua. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Eksternal itu apa? Untuk menghindari hukuman. Ya enggak? Ya. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Apabila saya tidak melakukannya, maka saya akan dihukum. Nah, itu biasanya untuk hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Atau cari muka, itu apa tidak? Ya, itu tujuan eksternal ya. Atau untuk mendapatkan hadiah. Misalkan saya ikut doa itu supaya mendapatkan hadiah umroh dari yayasan. Itu motivasi eksternal namanya.
Bapak Ibu kira-kira motivasi eksternal apa internal? Jujur, eksternal apa internal? Hah? Eksternal. Ya, berarti jujur ya. Nah, kalau Bapak Ibu motivasinya masih eksternal ketika mengikuti doa, ini katanya gimana saya dapat pesan dari kelas itu juga menyampaikan ini juga ya. Kalau kaitannya motivasi eksternal, cobalah kita mulai berubah untuk mengubah motivasi itu menjadi motivasi internal. Motivasi internal itu apa? Untuk menghargai diri sendiri, gitu. Untuk menghargai diri sendiri, tanggung jawab ya, dan merasa bahwa itu punya amanah untuk menjadi contoh pada siswa-siswa kita. Seperti tadi yang di awal saya sampaikan ya, bahwa guru itu menjadi contoh di depan. Jadi kita harus menjadi contoh sebagai seorang guru. Jadi motivasi-motivasi yang masih eksternal itu, kalau bisa sekarang itu mulai berubah untuk motivasinya menjadi motivasi internal. Itu apa? Untuk menghargai diri sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini bukan apa? Menyindir tapi memberi masukan. Nah, selanjutnya untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini kebanyakan yang kita lakukan atau anak-anak kita lakukan. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka yang sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan hal tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Ini ternyata menjadi motivasi paling rendah kalau menurut teori ini ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau pengakuan atau pujian. Ini juga motivasi eksternal ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya akan dapatkan dari jika saya melakukannya, seperti itu. Dan juga untuk menghargai. Kalau yang ini motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi bukan karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Bapak Ibu, saya juga ingin mengenalkan pendekatan baru ya, namanya pendekatan restitusi pada anak. Restitusi itu apa? Ini pendekatan untuk mendisiplinkan anak ya. Restitusi. Apa restitusi? Coba dibaca Mbak Aska. Boleh minta tolong dibaca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu namanya restitusi ya Mbak ya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ya, dan maksudnya inginkan, dan bagaimana harus mereka memperlakukan orang lain. Ini pendekatan baru dalam memperbaiki permasalahan siswa. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar ini? Ada yang sudah pernah mendengar? Bu ini sudah pernah mendengar belum Bu ini? Baru ya? Ini jelas ciri-ciri. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi anak itu melakukan itu sebenarnya ada alasan tersendiri gitu ya. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ini yang saya jelaskan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik
Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bagaimana anak itu disiplinkan namun bisa kembali pada kelompoknya, tidak lantas menjadi menghindar atau bahkan keluar dari sekolah karena telah mendapatkan hukuman dari guru. Itu tujuan dari restitusi atau ciri-ciri restitusi. Bapak Ibu tentu bisa membedakan ya. Ini saya paparkan perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku agresif meningkat, sistem tidak berjalan. Itu semuanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, muatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memperlakukan monitoring. Itu contoh-contohnya. Terus restitusi itu, kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Itu perbedaannya. Nah, ini juga akan saya jelaskan tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Tidak. Sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Jadi gini ya, kalau dalam kurikulum merdeka itu sekarang kita tidak lagi mengenal peraturan kelas atau tata tertib ya, tata tertib. Tapi kita ganti menggunakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini harus tahu ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari terbelakang suku, negara maupun agama. Bahwa nilai-nilai kebijakan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau keyakinan itu lebih memotivasi seseorang. Kalau sudah peraturan itu biasanya peraturan itu malah slogannya peraturan dibuat untuk dilanggar. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau peraturan-peraturan itu hanya sebatas peraturan tapi tidak pernah ada ya mereka itu tidak meyakini sesuatu dari peraturan itu. Kalau peraturannya membuat guru bukan siswa gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama, dibuat oleh siswa dan disepakati bersama dalam satu kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Itu harapan dari keyakinan kelas. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi pembentukannya gini, nanti Bapak Ibu wali kelas bisa melakukannya di kelasnya masing-masing. Ini saya titip ya. Kalau bisa nanti dimasukkan ke jurnal kelas, keyakinan kelas itu. Karena untuk apa? Untuk mengingatkan kembali jika ada anak yang bermasalah. Ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, kita tinggal tunjukkan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama dan kita tanda tangani bersama. Ya. Ini nanti dipraktekkan ya. Ini bukan cuma teori. Nanti Bapak Ibu wali kelas bisa melakukannya di kelas. Anak-anak itu diberi kertas, satu cari kertas untuk menuliskan keyakinan mereka.
Contoh misalkan menuliskan keyakinan bahwa terlambat itu akan membuat kita kehilangan banyak waktu belajar misalnya. Itu contoh keyakinannya. Bahwa siswa itu berkeyakinan kalau saya datang terlambat itu nanti waktu belajarnya menjadi lebih berkurang sedikit. Terus misalkan lagi, bila saya tidur di kelas maka saya akan menyakiti hati orang tua saya. Itu contoh keyakinan. Itu ditulis ya, nanti dijadikan satu terus ditandatangan seluruh anggota kelas. Dan nanti itu bisa jadi keyakinan kelas. Ketika anak itu melakukan itu, kita tinggal tunjukkan bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kenapa kamu melanggarnya seperti itu? Paham ya? Jadi kalau keyakinan itu apa ya? Kalau peraturan kan dilarang tidur di kelas gitu ya. Tapi kalau keyakinan itu kan mereka meyakininya sendiri gitu. Paham tentang peraturan itu. Nah ini sebenarnya kalau peraturan kelas itu lingkupnya paling kecil di bawah ya. Di atasnya ada keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu terbentuk, maka akan terjadi lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positifnya sudah membentuk, maka di sekolah akan terjadi apa? Budaya positif. Ini perbedaan antara, nah menurut panjenengan mana yang merupakan peraturan, mana yang merupakan keyakinan? Yang peraturannya sebelah mana? Nggak kelihatan. Masa sih? Contohnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus di sini ada kami dan guru dan murid yang saling menyayangi. Ya. Kalau ini namanya peraturan. Ya. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sesudah itu namanya peraturan. Tapi kalau ini keyakinan kelas, kami dan guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang berpikir teman-teman. Itu sangat keyakinan. Jadi bisa dipasang ya di kelas masing-masing. Harusnya sih boleh menempelkan sesuatu ya supaya untuk ini loh menarik minat siswa dalam belajar. Karena kolosan. Kalau kelasnya kolosan kan seolah-olah kayak menarik. Nah ini. Kalau keyakinan kelas, bisa paham ya Bapak Ibu ya. Jadi pahami ya. Ini nanti dicoba ya di kelas masing-masing ya. Kalau pas kegiatan pembinaan wali kelas, wali kelas daripada pembinaan mungkin bingung mau ngapain, ini mending membangun keyakinan kelas. Nanti akan saya coba lihat satu-satu kelasnya. Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang tidak tahu apa saja. Kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Ada 4 sebenarnya kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima, belonging maksudnya. Penguasaan atau power, freedom atau kebebasan, fun atau kesenangan. Freedom. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi atau yang harus didapatkan oleh anak. Kenapa anak itu bermasalah? Biasanya karena ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar apa itu? Dan nanti juga bisa saya tahu apakah kebutuhan kasih sayangnya atau rasa tidak diterimanya di kelas atau di keluarganya atau di lingkungannya sehingga membuat anak itu menjadi bermasalah, atau karena kemerdekaannya atau karena kesenangannya gitu. Ini kebutuhan dasar yang harus kita pahami dari peserta didik dan murid ya.
Terus selanjutnya ada posisi kontrol guru. Panjenengan sebagai guru itu lebih sering apa namanya, melakukan restitusi atau menghukum, memberikan penguatan atau menghukum. Menang. Coba kita lihat. Ini posisi kontrol guru ya. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan fisik atau verbal. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya apa? Contohnya gimana? Misalkan kayak tadi ya, mas, gara-gara kamu ini loh, ibu kemarin berlibat, kemarin kepala sekolah, kamu ini nggak kasihan sama ibu. Bapak ada ya. Terus apa namanya? Posisi kontrol sebagai seorang teman. Kadang-kadang kita juga memposisikan diri kita sebagai seorang teman kepada murid kita, ya atau tidak? Ya apa enggak? Ya. Kemudian kelihatan nggak Mbak? Biasanya kita memposisikan murid kita sebagai seorang teman. Contoh misalkan murid kita siswa SMK, biasanya diajak nongkrong, diajak main bareng, ya. Terus kalau tenang, kita itu teman santai, masalah kita cuma gitu ya. Itu kadang juga kita memposisikan diri seperti itu. Yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu apa? Yang sukanya mengawasi, melaporkan. Awas kamu mas, saya laporkan kamu. Nah, itu namanya pemantau. Awas kamu, kalau mau gini saya laporkan ke kepala sekolah. Itu namanya pemantau. Terus yang selanjutnya ada posisi sebagai manajer atau manajer itu apa bahasanya? Dia inilah mengarah, mengatur ya, itu namanya manajer. Itu posisi kontrol paling tinggi itu manajer. Mungkin nanti kalau lihat bisa membayangkan ada videonya. Ya dibayangkan dulu aja. Kamu bisa membela. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah membahas bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat orang merasa bersalah, terus apa lagi yang keempat, dan juga sebagai manajer ya. Sama. Sekarang kita nonton video dulu. Ini ada sebuah video ya yang memberikan contoh kalau sebagai penghukum seperti apa, kalau sebagai teman seperti apa, kalau sebagai manajer seperti apa. Ini kita lihat bersama-sama video ya. Bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Penghukum ya, penghukumnya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat.
saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, ada tidak menghukum dendam. Santet gak ada. Ini membuat merasa bersalah ya. Naren! Apa lagi? Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman. Posisi teman, ini video call itu. Lagi makan video call. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Bu, saya lupa bawa gas saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana sekolah situ kayak gue beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Gue kayaknya lagi tiga. Dalam aksi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini manajer posisi paling apa? Tinggi. Paling susah. Sabar ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya. Kak Emma, Ada lagi selain Kak Emma? selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dari tentang dulu ya. Jadi video tadi kira-kira jenengan itu refleksi diri panjenengan itu di posisi kontrol yang mana? Merasa di posisi kontrol Masuk yang semua mana? Pak, 1, 2, 3, 4, 5.
Seringnya ya. Tergantung posisi, tergantung Kasus karakternya anak. paling sering misalkan kira-kira di posisi mana? Kalau saya mengakui saya itu paling sering dalam posisi kontrol penghukum ya, penghukum dan juga pemantau. Tuh. Kalau jenengan misalkan masih merasa, oh saya masih merasa posisi kontrolnya sebagai seorang pembuat merasa bersalah atau penghukum, yang mulai dari sekarang kita bersama-sama mencoba untuk merubah supaya kita bisa menjadi posisi kontrol seorang manajer yang tadi dicontohkan ya. Tapi saya kira kalau kita posisinya manajer, anak-anak itu bisa disiplin nggak? Ini perlu ditanyakan nih. Coba ya. Kita perlu mencoba karena kita kan pikiran kita pastilah kalau nggak dihukum pasti nggak akan jerah, pasti pikiran kita seperti itu. Oh digundul gue nggak akan jerah, mending cuma ditanya-tanya seperti itu ya. Tapi apa salahnya kita mencoba untuk menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah ini kita lanjutkan ya. Setelah posisi kontrol, materi selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini juga yang digunakan untuk anak yang bermasalah juga ya, namanya segitiga restitusi. Ya. Seperti apa segitiga restitusi itu? Mau nonton videonya dulu apa saya jelaskan dulu enaknya? Nonton video dulu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi.
hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Dalam segitiga restitusi tadi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Terus validasi kebutuhan dan juga menanyakan keyakinan ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang bermasalah terus datang kepada kita tuh jangan langsung menyalahkan mereka ya, atau misalkan langsung mengambil tindakan hukuman, tapi kita stabilkan identitasnya dulu. Dan misalkan dengan kata-kata seperti tadi ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, misalkan semua orang pasti pernah berbuat salah, saya juga pernah melakukan itu kok, dan sebagainya. Itu namanya menstabilkan identitas peserta didik atau siswa. Terus yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan orang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima kasih. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, ia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi kita perlu tahu masalahnya apa ya. Karena tindakan seperti itu tuh kenapa sebenarnya kamu misalkan dengan menggunakan pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kalau misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu contoh tentang validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, misalkan dengan menggunakan pertanyaan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa yang telah kita sepakati bersama, itu namanya menanyakan keyakinan kepada murid atau peserta didik yang sedang bermasalah. Sebenarnya saya punya contoh segitiga restitusi ini yang saya lakukan di sekolah ya. Nah,
institusi. Azam siswa yang sering tidak masuk sekolah, ini saya institusi yang menggunakan Suaranya kurang ya, Pak. karena semua alasan dan temukan. Wajar sih. Kamu belajar kira-kira tindakan kamu yang seperti itu sudah sesuaikan dengan kesepakatan kelas yang sudah didapat. Kira-kira perilaku apa yang akan kamu lakukan nanti? Sebenarnya saya hanya rajin Pak, tapi saya hanya pemalu. Kamu yakin tidak kalau tidak pulang ke sekolah itu merupakan hal yang tidak baik? Yakin Pak, Ya, bagus kalau begitu. Kamu tahu kan, pasti hal yang kita sudah tadi bersama di dalam kelas. ya Pak, kata itu membuat belajar saya lebih tenang. Kira-kira disediakah kamu memperbaiki kesalahan ini? Bersedia Pak, Kira-kira mau menjadi seperti apa kamu nanti? saya akan menjadi anak yang rajin Pak. Bersikap itu apa yang kira-kira yang akan kamu rasakan? Senang Pak, jadi orang rajin dan mematuhi peraturan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti coba kita praktekkan apa yang telah menjadi apa yang telah kita pelajari pada hari ini untuk menunjukkan sikap positif, disiplin positif di sekolah, terutama tadi ya tentang keyakinan kelas, terus tentang posisi kontrol sebagai seorang guru, terus juga segitiga institusi. Kira-kira bisa dilaksanakan atau tidak Bapak Ibu? Merubah mindset juga tadi ya, tadi apa motivasinya eksternal jadi motivasi internal ketika melakukan disiplin positif. Contoh misalkan doa atau contoh misalkan mengajar dan sebagainya. Yang tadinya motivasinya eksternal supaya menjadi motivasi internal. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah paham ya? Nah, selanjutnya PR untuk Bapak Ibu, saya pengen nanti apa melihat perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah kita tentang disiplin positif, terutama tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas mohon supaya nanti bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Terus apa itu? 5 posisi kontrol. Kalau bisa sekarang mulai belajar tentang posisi kontrol sebagai seorang manajer atau minimal pemantau lagi dan tadi sebagai seorang penghukum. Ya misalkan ada teman kita yang sebagai penghukum ya, kita sifatnya hanya bisa memberitahu saja ya, tidak bisa memaksa tentang orang lain. Seperti tadi dulu si kontrol, bahwa itu hanya bisa mengontrol orang yang mau dikontrol, tapi kita tidak bisa mengontrol orang yang
memang tidak mau kontrol oleh orang lain, oleh orang lain, hanya dirinya yang mengontrol dirinya. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita akhiri ya. Coba saya mau ngajak Bapak Ibu untuk tepuk apa? Tepuk gini Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang tepuk pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali, tepuk siang tepuk 2 kali. Kalau tepuk malam Bapak Ibu nggak usah tepuk. Siap Bapak Ibu? Siap. Maksudnya ini kayak apa? Gini. Oh, nggak ada. Nggak nempel. Oh, iya. Siap ya? Coba tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Oh ya, berarti masih tepuk malam. Kira itu saja dari saya. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.